Masih. Berarti Mbak Dina sendiri yang mau mualaf. Iya. Mbak Dina sendiri yang mau mualaf. Tinggal masih bersama orang tua. Masih. Sudah diperhitungkan semuanya ya. Saya ingin memastikan aja. Oh, iya, tinggal masih bersama dengan orang tua, tapi tidak ada kendala ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Atau orang tua sudah tahu kalau mbaknya itu mau jadi seorang muslimah? Udah. Ada kakaknya yang Sudah udah tahu. muslim ya Mbak ya, kalau nggak salah Bang Alif ceritanya. Oh, Masya Allah. Sudah ada salah satu anggota keluarganya yang sudah muslim. Ya. Dari satu keluarga besar itu ada berapa saudara yang sudah mualaf? Kakak kandung ada 1, kakak sepupu ada 2. Keren. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Ada berapa saudara mbaknya? Ada 4. Jadi 4 bersaudara, 1 yang sudah mualaf. Berarti kalau mbaknya syahadat, 2 lagi yang belum syahadat. Iya. Dan kedua orang tua, ibu dan ayah juga belum mualaf. Belum. Belum ya. Baik, alhamdulillah. Tapi kalau memang ini memastikan aja ya, karena saya juga nggak berani langsung serobot-serobot gitu kan, biar informasi juga didengar oleh teman-teman yang baru menyimak kan gitu. Jadi alhamdulillah Mbak dilembutkan hati, mungkin sudah tadi ngobrol panjang lebar. Yang penting bahwa mbaknya tidak ada paksaan menjadi seorang muslimah gitu kan, menjadi seorang mukminah, seorang yang beriman dan seorang muslim kan gitu. Anda dengan tulus hati memang niat menjadi seorang muslim. Oke, dan alhamdulillah ternyata tidak ada kendala di keluarga, artinya tidak, mungkin sedikit berkurang lah beban yang kita pikirkan juga, karena kan banyak yang kurang baik juga nasibnya kan gitu ketika cuman sendirian. Oke, berikutnya mungkin kita langsung proses aja. Ustadz Yusuf atau siapa ini, Bang Manru yang lanjut. Tawadol Ustadz Ali. Kalau mau syahadatkan silakan. Enggak lah. Lanjut aja, saya udah nyimak dari tadi Ustaz Ali. Iya. Ya. Yang penting satu aja pesan saya. Tadi kan dia ngomongin soal yang masalah adat istiadat. Kalau sudah di Islam, Mbak, saya mohon, bukan saya mohon aja, memang harus ditinggalkan. Kalau enggak, berarti Anda menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Itu dosa terbesar di dalam Islam. Itu aja. Jadi Anda harus berserah diri, benar-benar ada masalah, ada apa. Islam tuh ada solusi. Allah tidak akan mencoba Anda di luar kekuatan Anda. Jadi harus yakin itu. Dah, lanjut. Adat itu kalau melanggar syariat itu ditinggalkan. Kalau tidak melanggar syariat tidak ada masalah. Jadi landasannya itu adalah aturan di dalam Islam. Sebuah adat kalau kebaikan selaras dengan aturan Islam itu masih boleh. Tapi kalau mendobrak aturan Islam, maka jangan lagi dijalankan. Karena patokan kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Artinya memang sudah jelas aturannya. Tinggal nanti dilihat punya kebiasaan seperti apa, berlawanan atau tidak kan gitu. Oke? Dipahami ya? Kita langsung saja ya. Mbaknya fokus. Mohon izin semuanya. Kita fokus. Simbol tauhid. Acungkan jari ke atas 1. Tangan kanan. Ikutin saya. Mbaknya sudah bisa? Kayak gini Mbak, tangannya kayak gini. Oke. Ya, mantap. Ikutin saya ya, pelan-pelan. Ikutin saya. Mbaknya harus terdengar suaranya. Oke, baik. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Asyhadu. Ashhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah.
illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya? Sah Sah. teman-teman? Takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, baik, mbaknya, ya, ingat per detik malam ini, waktu Indonesia Barat 2342, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Seperti yang tadi kami bimbing, Anda ikuti, diimani, tulus dengan hati, maka per detik ini juga Anda sudah menjadi seorang muslimah. Ketika menjadi seorang muslimah, maka lakukanlah aturan yang ada di dalam syariat Islam. Seperti tadi, perlahan ya. Perintahnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Secara bertahap sebisa mungkin kau terus menjadi seorang muslimah. Aturan sholat wajib dijalankan, menutup aurat, sebagaimana yang ada kaum wanita, ya. Terus nanti ada juga fikih aturan tentang bagaimana untuk perempuan itu ada istilah menstruasinya. Ketika menstruasi tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, dan seterusnya. Itu ada aturannya, itu wajib dijalankan, ditegakkan. Yang menjadi larangan harus dijauhi. Dari segi makanan, ketika biasa makanan yang haram, yang dilarang di dalam Islam, maka ketika sudah menjadi muslim, maka makanan-makanan yang tadi yang boleh, maksudnya ya, di luar Islam, ketika menjadi muslim, maka ada batasannya, tidak boleh dimakan. Contoh makan B2 dan seterusnya, itu yang dilarang di dalam Islam. Lalu bagaimana hubungan kita dengan keluarga, orang tua? Ketika kita berbeda agama, Al-Quran memerintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya kasih pesannya, sampaikan pesannya saja. Kalau dengan orang tua, tetaplah menjadi anak yang baik terhadap orang tua di luar urusan keyakinan. Urusan keagamaan, keyakinan, prinsip itu masing-masing. Jangan ikuti ibadah orang tua kalau beda keyakinan. Tapi sebagai tugas anak terhadap orang tua, tetap harus menjadi anak yang soleh, mendengarkan nasihatnya, perintahnya, selagi itu kebaikan di luar keagamaan. Oke ya? Nanti juga ada pesan-pesan yang lain. Mungkin di sini ada yang mau mendoakan?